kebetulan kami lihat spanduk di pinggir jalan ada sekolah Alam Al-Faza. Kami datang ke sana dan ternyata sesuai dengan apa yang Bumi butuhkan. Jadi kami masukkan anak kami ke sekolah Alam Al-Faza. Pas ngelihat sekolah alam, kegiatannya banyakan di alam, terutama kayak camping gitu ya, banyakan di outdoor lah. Akhirnya kita setuju, aku sama suami, dan kebetulan anaknya juga mau. Dari saya pribadi kan masih awam ya Pak ya, sekolah alam juga jarang kan. Betul. Apalagi untuk di sekitaran Depok aja masih jarang. Jarang. Apalagi sekitar Cimanggis gitu kan belum ada waktu itu. Masih meraba-raba sih. Iya. Belum ada referensi juga, pengalaman orang gitu kan. Jadinya ya apa ya? Coba aja dulu sih bismillah waktu itu ya. Cuman sekadar tanya-tanya yang umum aja. Sekolah alam itu seperti apa sih? Nanti pembelajarannya kayak gimana gitu kan. Selebihnya ya saya amati sepanjang perjalanan sekolah aja kayak gitu. Yang disukai itu kegiatan di luar ya Pak. Kayak outbound, gardening, terus dia juga sekarang udah mulai suka camping sama renang. Futsal, sama camping, terus market day, pokoknya outdoor. Untuk yang outdoor. Kalau abangnya si Ailan dia lebih suka di dalam ruangan sih. Tapi kalau saya amati sih misalnya akademik atau dia olahraga bakatnya atau dia seni. Kalau dari laporan guru ya Pak, dia lebih ke literasi sih Mbak. Literasi. Dia senang nulis, dia senang mengembangkan cerita kayak gitu. Kalau dari gurunya dari kelas 2 tuh kayak gitu tuh dia. Kita kalau misalnya habis nanam bayam, terus dia belajar cooking time juga, seru-seruan bareng teman-temannya di sekolah seperti itu. Bagus ya, karena semua pembelajaran yang dikasih di sekolah menurut aku pribadi itu mengembangkan potensi anak-anak. Anak-anak kan potensi banyak ya. Jadi ada kegiatan yang di gardening, mungkin ada anak yang suka ada yang enggak, tapi dari semua kegiatan yang diselenggarain di Al-Faza itu cukup untuk menggugah bakat anak-anak sendiri sih. Kayak Aidil, anakku, aku emang diinfoin dari dulu waktu fingerprint tangan dia tuh bakat. Ini anak teronjol di bidang outdoor, tapi kita nggak tahu outdoornya apa. Nah pas saya di Al-Faza saya ngeliat, oh iya memang dia lebih suka kegiatan di luar. Pokoknya apapun yang di luar, manjat-manjat, gardening, pokoknya apapun yang di luar dia nonjol. Jadi bunda nanti jangan paksain anaknya untuk di akademik. Emang sudah diinfo seperti itu, dan di Al-Faza dia lebih berkembang lagi. Kalau boleh memberikan saran, emang kalau anak umur TK SD harusnya ditaruh di sekolah yang berkonsep seperti sekolah alam, yang mengembangkan karakter, keberanian kayak gitu. Jadi sesuai sama pertumbuhan anak ya Pak ya, seumur itu ya. Jadi kalau di sekolah alam untuk pertumbuhan Ananda itu ya sesuai sejalur gitu lah Pak. Kalau saya sih fasilitas itu nomor sekian ya Pak. Misalnya gedungnya, terus ada apa aja di dalamnya itu saya di nomor sekian gitu. Yang saya lihat pasti guru-gurunya gitu. Yang pertama saya lihat ya Bu Nunung itu. Bu Nunung memang welcome banget waktu itu sama anak saya. Terus ada tes psikologi juga dan hasilnya kayaknya ya alhamdulillah sih sampai sekarang Pak. Bikin saya yakin gitu memang. Terus pas di sekolah alam kan ada kegiatan outbound seminggu sekali itu. Ya. Ternyata itu mempengaruhi daya konsentrasi Kirana dari kegiatan-kegiatan fisik itu, dan lambat laun emang Kirana jadi lebih baik gitu, lebih oke. Jadi yang membuat saya yakin ya karena programnya itu sangat membantu tumbuh kembang anak selama belajar gitu kan. Kan memang kalau sekolah pada umumnya nggak gitu ya Pak ya. Ternyata memang yang dibutuhkan anak seusia Kirana tuh usia TK SD emang nggak harus akademik selalu gitu kan. Emang kayak motoriknya, daya konsentrasinya kayak gitu. Alhamdulillah dengan dia bersekolah di Al-Faza itu ada perubahan cukup signifikan untuk akhlaknya. Dia jadi sopan, ramah sama semua orang, dan juga peduli sama lingkungan sih. Itu juga nilai plusnya. Mandiri. Dari dulu kita terbiasa sekeluarga dengan adiknya ya berempat gitu camping.
dari kecil dari mereka 2-3 tahun. Nah, sejak di Al-Faza memang setiap tahun kan rutin camping. Biasanya tuh semuanya kita penuhin, kita layanin. Tapi sejak dia udah bisa camping di sekolah, dia udah mulai bisa mandiri untuk paling nggak mengurus dirinya sendiri lah. Udah bisa, mana baju aku mau mandi, kamar mandi di sana, udah bisa begitu sendiri. Dan Mimi diem aja di sini ya, sekarang abang sama dedek yang masak. Udah kayak gitu. Biasanya kan tuh tugas cewek ya, cuma kalau camping kan cewek cowok masak gitu ya. Udah ngalamin proses camping bareng keluarga, dan ibunya saya diem aja gitu. Dan mereka semua yang bangun tenda, bongkar tenda, ibunya pasang tenda, pasang api unggun, merekanya masak, udah begitu tugas. Jadi kalau di Al-Faza itu Pak, yang pertama anak saya adabnya itu Pak, adabnya terus kemudian ibadahnya itu luar biasa banget buat Nafi. Jadi kayak kebiasaan kecil misalnya minum harus duduk gitu. Itu sampai sekarang dia Cukup berpengaruh juga ya untuk ngebantu kita sebagai orang tua di rumah ngedidik anak masalah akhlak terutama. Karena kalau dari orang tua sendiri di rumah agak sulit. Emang pembiasaan itu perlu, cuman butuh support juga dari sekolah. Maksudnya kita ngajarin anak tuh sholat 5 waktu, tapi di sekolah nggak diajarin percuma gitu ya. Jadi itu cukup ngebantu banget. Terus untuk tahun ini ada checklist apa namanya, kegiatan anak baik atau apa ya, checklist. Nah itu Ailan tanpa disuruh, yang biasanya sholat tepat waktu, terus bersih bantu orang tua, karena ada checklist itu jadi terbiasa untuk, aku hari ini udah checklist anak checklist kegiatan anak baik belum ya? Gitu. Belum. Aku hari ini belum bantu Mimi ya. Jadi kayak inisiatifnya itu muncul sendiri, mungkin awalnya dari tugas tapi nggak apa-apa, lama-lama terbiasa gitu ya. Kegiatan berpengaruh tuh yang pertama yang pasti yang sholat berjamaah. Itu berpengaruh untuk dia mengenal tentang Tuhannya. Terus ada juga camping sama cooking time, itu dia jadi tahu kerja sama teman-temannya, terus jadi mandiri juga gitu. Kalau Nafi itu jelas dia mengelola emosinya Pak jauh lebih baik gitu. Kelas 1 pas masuk sekolah itu kan masih banyak tantrumnya gitu. Nah dari shadow teachernya waktu itu Pak Nurdin, kemudian lama sama Bu Yaya nih sampai sekarang, beliau ini bisa memahami keinginannya Nafi gitu. Bisa masuk nih kalau Nafi lagi marah nih, gimana cara menenangkannya gitu sih Pak, lebih baik. Kemudian yang kedua juga dari akademiknya luar biasa sih Pak. Tadinya kan memang dia lama belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi guru-gurunya memang telaten semua. sabar gitu kan, bahkan jauh lebih sabar dari saya gitu di rumah. Kadang dia suka ngomong, wah kalau belajar sama mama suka marah di rumah gitu kan, tapi kalau Bu Yaya enggak, Pak Nurdin enggak gitu. Terus mau masuk rumah, di rumah siapapun itu selalu ucap salam, assalamualaikum. Terus ketemu orang yang lebih tua pasti salim dulu gitu.